Kenapa Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis? Kok bisa Nabi tidak bisa membaca? Apa waktu itu Nabi Muhammad tidak berusaha belajar dan menulis? Kepada Muhammad SAW, Jibril mengatakan, "Iqra, bacalah." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Ma'ana biqari." Aku benar-benar tidak bisa membaca. Jibril kembali mengulang perkataannya lagi. "Iqra, bacalah." Dan kembali Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku sungguh-sungguh tidak bisa membaca." Hingga ketiga kalinya pertanyaan itu dijawab dengan konsisten oleh Nabi Muhammad SAW. Ma'ana biqari. Itu artinya, Nabi Muhammad meyakinkan pada kita semua bahwa dirinya memang betul-betul tidak bisa membaca. Bahkan, Jibril menanyakan berulang kali, jawabannya tetap sama. Setelah itu, Jibril membacakan surat Al-Alaq ayat 1-5. Jadi, riwayat di atas juga menepis tuduhan bahwa Al-Quran adalah tulisan Nabi Muhammad SAW atau produk Nabi Muhammad. Karena Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis, apalagi merangkai kalimat-kalimat indah seperti Al-Quran. Jadi jelas, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan melalui Jibril kepada Rasulullah. Dalam surat Ankabut ayat 48, Allah berfirman, "Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran. Dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya." Jadi jelas, Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW buta huruf hingga orang yang mengingkari ayat Al-Quran tidak punya alasan untuk membantah Al-Quran. Dan tentu saja, ayat di atas adalah bukti sekaligus menepis tuduhan bahwa Al-Quran adalah tulisan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bisa seorang yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca bisa menciptakan suatu kalimat yang memiliki sastra tinggi melebihi syair-syair bangsa Arab ketika itu? Nabi Muhammad kan tidak dikenal sebagai penyair. Bagaimana mungkin mau menulis syair yang indah, nulis saja nggak bisa? Kan begitu logikanya. Oke, kita lanjut. Walaupun Nabi Muhammad SAW buta huruf, tapi sangat berpendidikan. Buta huruf artinya tidak bisa membaca dan menulis. Tapi kecerdasan Nabi Muhammad SAW sangat luar biasa. Michael Hurt, Lemaitre, semua cendekiawan besar ini, dan mereka adalah sejarawan. Mereka semua memuji Nabi Muhammad SAW sebagai negarawan terbaik dalam sejarah manusia, pemimpin terbaik dalam sejarah manusia. Thomas Charlie dalam bukunya Heroes and Hero Worship menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW memimpin terbaik dalam sejarah manusia. Kalau sekarang, ilmu tata bahasa Arab disebut nahu atau syorof. Dulu, pada masa Nabi, belum ada ilmu semacam ini. Oleh karenanya, pada masa itu sangat jarang orang yang menulis karena tidak ada aturan bakunya. Nah, kalau pada masa itu, orang yang menulis saja jarang, apalagi orang yang membaca. Apanya yang dibaca kalau tulisannya aja langka? Sehingga banyak orang yang tidak bisa membaca dan menulis ketika itu. Jadi, pada masa itu, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membaca dan menulis. Walaupun mayoritas mereka disebut masyarakat yang ummi, yakni yang tidak dapat menulis, faktanya, Rasulullah dikelilingi para sahabat yang mahir menulis. Disebut dengan Khatibur Rasul atau Sekretaris Rasulullah SAW. Di antaranya, ada Zaid bin Sabit, yang bertugas menulis surat-surat kepada raja. Ali bin Abu Thalib yang bertugas menulis akad-akad perjanjian. Mughirah bin Subah yang menulis kebutuhan Nabi yang mendadak. Abdullah ibnu Arqam